Energi kemalangan dan kekayaan. Sobat Primbon yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah rahasia alam semesta yang begitu fundamental, namun seringkali terabaikan, hukum energi. Segala sesuatu di alam semesta ini, baik yang terlihat maupun yang tidak, sejatinya adalah energi. Pikiran, perasaan, benda mati, bahkan peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, semua adalah manifestasi dari getaran atau frekuensi energi. Di antara berbagai spektrum energi tersebut, terdapat dua polaritas yang paling sering kita rasakan dalam perjalanan hidup, energi kemalangan dan energi kekayaan. Dalam Primbon kuno, kedua energi ini bukanlah entitas statis yang datang dan pergi begitu saja, melainkan sebuah siklus yang dapat kita kendalikan dan ubah. Esensi dari ilmu ini adalah, energi kemalangan bukanlah takdir yang harus diterima, melainkan bahan mentah yang bisa diolah menjadi energi kekayaan. 1. Memahami hakikat energi kemalangan. Sobat Primbon, mari kita definisikan energi kemalangan bukan sekadar sebagai kesialan atau nasib buruk. Energi kemalangan adalah sebuah frekuensi getaran rendah, stagnan, dan destruktif. Ia seperti lumpur kental yang menempel dan memperlambat laju perahu kehidupan kita. Energi ini seringkali tidak datang tiba-tiba, melainkan terakumulasi dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Bagaimana energi kemalangan termaktub dalam kehidupan? Energi kemalangan memiliki banyak wajah. Ia dapat termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan kita, dan mengenalinya adalah langkah pertama untuk mengendalikannya. Manifestasi fisik. Kesehatan yang terganggu, sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas, mudah lelah, dan memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Badan terasa berat, kepala pening, atau keluhan lain yang sulit didiagnosis secara medis. Ini adalah sinyal bahwa energi negatif telah menumpuk di dalam tubuh. Lingkungan yang tidak terawat, rumah atau tempat tinggal yang berantakan, kotor, dan penuh barang tak terpakai, clutter. Barang-barang elektronik yang sering rusak, atau pipa air yang selalu bocor. Lingkungan yang kotor adalah cerminan dari energi stagnan yang menghambat aliran rezeki. Benda-benda yang sering rusak, sering kehilangan barang, atau barang yang baru dibeli cepat rusak. Kecelakaan kecil yang tak terduga, atau mobil yang sering mogok. Ini adalah tanda bahwa ada getaran negatif di sekitar kita yang mengganggu keseimbangan. Manifestasi mental dan emosional. Pikiran negatif berulang, sering diliputi rasa cemas, takut, khawatir, dan merasa rendah diri. Kita terus-menerus memikirkan skenario terburuk, bahkan sebelum hal itu terjadi. Mentalitas korban, selalu merasa menjadi korban keadaan, menyalahkan orang lain, atau takdir atas kemalangan yang menimpa. Pikiran ini adalah magnet yang sangat kuat untuk menarik lebih banyak kemalangan. Emosi yang terpendam, amarah, dendam, iri hati, dan kesedihan yang tidak diselesaikan. Emosi-emosi ini mengendap di dalam diri kita dan menjadi sumber utama dari energi kemalangan. Ia seperti racun yang secara perlahan merusak jiwa. Manifestasi finansial dan sosial. Rezeki yang seret, usaha yang selalu gagal, pemasukan yang tidak pernah cukup, hutang yang terus menumpuk, atau pengeluaran tak terduga yang selalu datang. Uang terasa seperti air yang mengalir keluar dari genggaman. Hubungan yang retak, sering bertengkar dengan pasangan, keluarga, atau teman. Merasa kesepian, dijauhi, atau dikhianati. Hubungan sosial yang buruk adalah cerminan dari energi kemalangan yang memancarkan getaran ketidakpercayaan dan konflik. Sumber-sumber energi kemalangan. Dari mana datangnya energi ini? Ada dua sumber utama. Sumber eksternal. Lingkungan yang buruk, berada di tengah-tengah orang-orang yang toksik, suka mengeluh, dan berpikir negatif. Lingkungan kerja yang penuh persaingan tidak sehat, atau tempat tinggal yang memiliki sejarah buruk. Sumpah serapah atau ucapan negatif orang lain. Kata-kata memiliki kekuatan. Ucapan-ucapan negatif yang ditujukan kepada kita bisa menjadi energi yang merusak, jika kita membiarkannya masuk ke dalam hati dan pikiran. Energi bawaan, warisan dalam Primbon, dikenal adanya energi yang diwariskan dari leluhur,
yang sering disebut sumpah atau janji leluhur. Ini adalah energi yang secara tidak sadar memengaruhi garis keturunan. Sumber internal. Pikiran dan perasaan negatif. Ini adalah sumber terbesar. Pikiran kita adalah pencipta realitas. Jika kita terus-menerus memancarkan frekuensi kemalangan dari dalam diri, maka semesta akan meresponsnya dengan mengirimkan lebih banyak kemalangan. Kebiasaan buruk, kemalasan, suka menunda-nunda, tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan, atau tidak mensyukuri apa yang ada. Kebiasaan-kebiasaan ini menciptakan energi stagnan yang mengundang kemalangan. 2. Memahami hakikat energi kekayaan. Sebaliknya, energi kekayaan adalah sebuah frekuensi getaran tinggi, dinamis, dan konstruktif. Energi ini tidak melulu tentang uang, melainkan tentang kelimpahan dalam segala hal. Kekayaan sejati adalah ketika kita merasa kaya dalam kesehatan, kaya dalam cinta, kaya dalam pengetahuan, dan kaya dalam spiritualitas. Kekayaan adalah aliran yang tak pernah berhenti. Bagaimana energi kekayaan termaktub dalam kehidupan? Sama seperti kemalangan, kekayaan juga memiliki manifestasi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Manifestasi fisik. Kesehatan yang prima, tubuh terasa bugar, penuh vitalitas, dan jarang sakit. Tubuh yang sehat adalah wadah yang siap menampung energi positif. Lingkungan yang bersih dan teratur, rumah atau tempat kerja yang rapi, bersih, dan harum. Ini menciptakan suasana yang nyaman dan mengundang energi positif untuk tinggal. Benda-benda yang awet, barang-barang yang kita miliki jarang rusak, dan kita selalu menemukan apa yang kita cari. Manifestasi mental dan emosional. Pikiran positif yang menguat. Kita memiliki keyakinan diri yang tinggi, optimis, dan selalu melihat sisi baik dari setiap masalah. Mentalitas kelimpahan, merasa cukup dan berlimpah dalam segala hal. Kita yakin bahwa semesta selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Hati yang penuh syukur, selalu bersyukur atas apapun yang kita miliki, sekecil apapun itu. Rasa syukur adalah magnet terkuat untuk menarik lebih banyak kekayaan. Manifestasi finansial dan sosial. Rezeki yang mengalir lancar. Ada banyak pintu rezeki yang terbuka, usaha berjalan sukses, dan uang datang dari berbagai arah yang tak terduga. Hutang bisa lunas, dan kita memiliki tabungan yang terus bertambah. Hubungan yang harmonis, dikelilingi oleh orang-orang yang suportif, positif, dan penuh kasih sayang. Kita merasa terhubung dengan orang lain dan memiliki jaringan sosial yang kuat. 3. Hukum transformasi, mengubah kemalangan menjadi kekayaan. Sobat Primbon, inilah inti dari semua ajaran kuno. Energi tidak bisa dimusnahkan, ia hanya bisa diubah bentuknya. Energi kemalangan yang stagnan dan negatif sejatinya memiliki potensi yang luar biasa. Ia adalah energi potensial yang menunggu untuk diaktifkan dan diubah menjadi energi kinetik yang positif. Analogi yang paling tepat adalah tanah liat dan guci. Tanah liat, kemalangan, mungkin terlihat kotor dan tidak bernilai, tetapi jika diolah dengan tangan-tangan terampil, niat dan ritual, ia bisa menjadi guci, kekayaan, yang indah dan bernilai tinggi. Proses transformasi ini melibatkan 3 tahap utama: pembersihan, pengendalian, dan penyaluran. Tahap 1. Pembersihan. Tahap pertama adalah membuang dan membersihkan energi kemalangan yang sudah menumpuk. Kita harus menciptakan ruang kosong agar energi kekayaan bisa masuk. Pembersihan fisik. Bersihkan rumah dan tempat tinggal dari segala kotoran dan barang-barang yang tidak terpakai. Berikan atau buang pakaian lama, barang-barang yang rusak, atau perabot yang tidak lagi digunakan. Ruangan yang bersih akan mengalirkan energi dengan lancar. Pembersihan emosional. Maafkan diri sendiri dan orang lain atas segala kesalahan di masa lalu. Lepaskan dendam, amarah, dan iri hati yang terpendam. Menuliskan perasaan negatif di jurnal, dan kemudian merobeknya bisa menjadi salah satu metode yang efektif. Mandi garam ruhani. Ini adalah ritual kuno yang sangat efektif. Garam memiliki sifat penyerap energi negatif. Malam Jumat Kliwon adalah waktu yang ideal karena pada malam itu, energi spiritual alam semesta sedang sangat kuat. Saat mandi,
Visualisasikan semua energi negatif, kesialan, dan kemalangan luruh dari tubuh, mengalir bersama air, dan hilang. Tahap 2. Pengendalian. Setelah ruang kosong tercipta, kita harus mengisi diri kita dengan energi positif. Tahap ini berfokus pada pengendalian pikiran dan emosi. Puasa matahari terbit. Ritual ini bukan hanya menahan lapar, tetapi melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan emosi negatif. Saat berpuasa, kita melatih otak untuk fokus pada rasa syukur, bukan pada kekurangan. Saat kita berhasil menahan diri dari mengeluh, kita sedang mengirimkan pesan kepada semesta, "Aku bersyukur dengan apa yang ada." Ini adalah fondasi dari mentalitas kelimpahan. Afirmasi positif. Ucapkan kalimat-kalimat positif setiap hari, seperti, "Saya adalah magnet kekayaan dan kelimpahan," atau, "Setiap hari, saya semakin kaya dan bahagia." Ucapkan dengan penuh keyakinan. Meditasi syukur. Duduklah dengan tenang, pejamkan mata, dan fokuslah pada hal-hal yang membuat kalian bersyukur. Rasakan getaran syukur itu memenuhi seluruh tubuh kalian. Ini adalah latihan mental yang akan meningkatkan frekuensi energi kalian secara signifikan. Tahap 3. Penyaluran. Tahap terakhir adalah menyalurkan energi positif yang telah kita bangun, karena energi yang disimpan terlalu lama akan menjadi stagnan. Sedekah Jumat pagi, ini adalah jembatan spiritual yang paling kuat. Ketika kita memberi dengan ikhlas, kita sedang mengirimkan sinyal ke semesta bahwa kita memiliki kelimpahan. Hukum alam akan merespons dengan mengembalikan kelimpahan itu kepada kita dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam jumlah yang berlipat ganda. Sedekah tidak hanya berupa uang, tetapi juga ilmu yang bermanfaat, senyuman, atau bantuan kepada sesama. Berbagi dengan alam, menanam pohon, merawat kebun, atau memberi makan hewan. Tindakan ini adalah bentuk lain dari sedekah yang menyelaraskan energi kita dengan alam semesta. Sobat Primbon, mengubah energi kemalangan menjadi kekayaan bukanlah sebuah keajaiban yang terjadi dalam semalam. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang memerlukan niat tulus, konsistensi, dan keyakinan. Percayalah, kekuatan untuk mengubah nasib ada di tangan kalian sendiri. Semoga penjabaran ini membuka pandangan baru dan menginspirasi kita semua untuk selalu menjadi agen perubahan bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.